Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat malam yang penuh kedatangan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat malam yang dirahmati Allah, malam ini mari kita temani waktu istirahat kita dengan lantunan hikmah dari salah satu karya ulama besar tanah air, yaitu kitab Nashaiul Ibad, atau yang biasa dikenal nasihat-nasihat para ahli ibadah, yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai penjelasan dari berbagai peringatan atas upaya mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat, karya Syekh Shihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Kitab ini bukan hanya sekedar kumpulan nasihat, tetapi mutiara-mutiara hikmah yang ditulis dengan hati dan ilmu yang dalam. Di dalamnya kita akan menemukan pelajaran tentang akhlak, amal, niat, hingga bekal akhirat. Semua dikemas dengan bahasa yang menyentuh dan membimbing. Maka sebelum kita mulai, mari kita duduk dengan hati yang tenang, pejamkan mata bila engkau siap, tarik napas perlahan, hembuskan perlahan. Bayangkan malam ini adalah ruang sunyi antara dirimu dan Allah. Dan di tengah kesunyian itu ada cahaya lembut dari kalam-kalam hikmah para ulama yang akan menuntut kita, menenangkan jiwa, dan semoga menumbuhkan rasa rindu untuk selalu dekat kepadanya. Kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bacaan ini bisa bermanfaat untuk para pendengar. Semoga dapat mendamaikan hati dan menjadi salah satu amal yang ringan, namun berat di sisi Allah. Dan semoga siapapun yang mendengarkannya diberikan ketenangan dalam hidupnya, kesehatan jasmaninya, dan kebahagiaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekarang mari kita mulai dengan perlahan, dengan hati yang terbuka, dan dengan harapan bahwa setiap kalimat yang terdengar malam ini menjadi bagian dari perjalanan rohani kita menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Muqaddimah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ilmu sebagai sifat-sifat kesempurnaan yang paling tinggi. Aku bersaksi, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, yang telah mengistimewakan orang yang Dia kehendaki di antara para hambanya dengan sunnah-sunnah. Dan aku bersaksi, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala dengan seluruh kesempurnaan dalam ibadah. Semoga Allah memberi rahmat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah Allah Ta'ala penuhi hatinya dengan keagungannya yang maha tinggi, maha agung, dan maha luhur.
Dan Allah hiasi jati diri beliau dengan keindahannya yang bagus. Maka jadilah beliau orang yang disenangi dan selalu mendapat pertolongan. Dan kepada keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang menempuh perjalanan mengikuti jalannya sehingga mereka mendapat kebaikan yang banyak. Adapun sesudahnya maka berkatalah orang yang mengharap ampunan Allah dari keburukan, yaitu Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawawi. Ini merupakan penjelasan yang saya letakkan pada sebuah kitab yang berisi nasihat-nasihat karya Al-Alamah Al-Hafiz Syekh Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad As-Syafi'i yang terkenal dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian Al-Misri, semoga Allah memasukkannya ke dalam rahmat. Amin, amin, ya bro. Saya beri judul kitab ini Nashihul Ibad, atau dalam bahasa lainnya nasihat-nasihat ahli ibadah, di dalam menerangkan ucapan-ucapan pemberi peringatan atas upaya mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Dan saya memohon kepada Allah yang Maha Pemurah, semoga Dia memberi manfaat dengan sebab kitab ini kepada kaum muslimin, dan semoga Dia menjadikan kitab ini sebagai simpanan di hari kiamat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Disunahkan mengucap basmalah ketika memulai setiap perkara yang tidak tercela. Lalu jika tertinggal membacanya di awal, maka lakukan membacanya di pertengahan dengan mengucapkan Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, yang artinya dengan nama Allah di awal dan akhirnya. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan, yakni segala zaman, sedikit atau banyak, dan setiap waktu, yaitu masa-masa yang terbatas. Rahmat Allah, yakni kasih sayang dari Allah dan selainnya atas utusannya kepada seluruh makhluk yang merupakan ciptaan termulia. Dan makhluknya al-bariyat, yakni segala makhluk secara mutlak atau makhluk yang ada di bumi. Maka baginda kita Nabi Muhammad SAW adalah ciptaan Allah yang paling utama di antara seluruh ciptaan. Ini merupakan peringatan kepada kita untuk melakukan persiapan menghadapi hari kiamat, yaitu bersiap-siap untuk kepentingan waktu kembali kepada Allah Ta'ala. Maka sesungguhnya di antara hal itu, yaitu di antara peringatan-peringatan itu, ada nasihat yang terdiri atas 2 pasang. Dan di antaranya ada nasihat yang terdiri 3 sampai 10 pasang. Jumlah perkataan-perkataan atau makalah itu ada 214, yang berupa hadis ada 45, dan sisanya adalah atsar atau perkataan sahabat dan tabi'in. Dan sekarang saya ingin mengambil keberkahan dengan mengemukakan 2 hadis yang mulia lagi agung. Adapun hadis yang pertama ialah hadis yang telah diijazahkan kepada saya, yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani oleh Al-Alamah Syekh Muhammad Al-Khatib, berbangsa Syam, kemudian berbangsa Madinah, bermazhab Hambali. Beliau adalah Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman, dari gurunya bersambung sampai Abu Dzar Al-Ghafari dari Rasulullah SAW, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Tuhannya yang maha mulia lagi maha agung. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zolim atas diriku, dan aku telah jadikan kezoliman di antara kalian itu hal yang haram,
maka janganlah kalian berbuat zalim. Wahai hamba-hambaku, kalian semua sesat, kecuali orang yang telah aku beri petunjuk kepadanya. Maka mohon petunjuklah kalian kepadaku. Niscaya aku akan memberi petunjuk kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan kepadanya. Maka minta makanlah kalian kepadaku. Niscaya aku memberi kalian makan. Wahai hamba-hambaku, kalian semua telanjang, kecuali orang yang aku beri pakaian kepadanya. Maka minta pakaianlah kalian kepadaku. Niscaya aku akan memberi kalian pakaian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat salah di waktu malam dan siang hari, sedang aku mengampuni segala dosa. Maka mohon ampunlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sampai memberi mudarat kepadaku, lalu kalian memudaratkanku, dan kalian tidak akan sampai memberi manfaat kepadaku, lalu kalian memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, sungguh seandainya orang yang terdahulu di antara kalian dan yang terakhir, manusia dan jin, mereka semua lebih takwa dari hati orang yang paling takwa di antara kalian, maka hal itu tidak akan menambah apapun di dalam kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya seandainya orang terdahulu di antara kalian dan yang paling akhir, manusia dan jin, mereka semua lebih durhaka dari hati orang yang paling durhaka, maka hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun di dalam kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya seandainya orang yang terdahulu di antara kalian dan yang paling akhir, antara manusia dan jin, mereka semua berada di satu tempat yang tinggi, lalu mereka semua meminta kepadaku, lalu aku memberi kepada setiap orang sesuai permintaannya, maka hal itu tidaklah mengurangi apa yang ada padaku, melainkan hanya seperti jarum mengurangi air apabila jarum itu dimasukkan ke dalam lautan. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu hanyalah amal kalian yang aku perhitungkan bagi kalian. Kemudian aku penuhi kalian dengan amal itu. Maka barang siapa menemukan kebaikan, hendaklah ia memuji kepada Allah. Dan barang siapa menemukan kejelekan, maka janganlah sekali-sekali mencela kecuali terhadap dirinya sendiri. Hadis yang kedua, hadis yang telah dijazahkan kepada saya, yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani oleh Al-Alamah Syed Ahmad Al-Mursafi Al-Mishri. Setelah saya diijazahkannya oleh Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farhad Asy-Syafi'i dari guru-guru beliau yang bersambung kepada orang yang paling awal sampai kepada Abdullah bin Amr bin Ash dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi telah bersabda, orang-orang yang welas asih akan dikasih sayangi oleh Zat yang Maha Pengasih, Maha Suci dan Maha Tinggi. Maka sayangilah makhluk yang ada di muka bumi. Niscaya makhluk yang ada di langit akan mengasihi kalian. Makna dari hadis itu adalah orang yang mengasihi makhluk yang ada di muka bumi berupa manusia dan hewan yang kita tidak perintahkan untuk membunuhnya dengan cara yang baik kepada mereka, maka Tuhan yang Maha Pengasih akan berbuat baik kepada mereka. Kasih sayanglah kepada makhluk yang mampu engkau sayangi dari berbagai jenis makhluk-makhluk Allah Ta'ala.
walaupun terhadap makhluk yang tidak berakal, dengan menyayangi mereka, dan dengan doa kalian untuk mereka agar memperoleh rahmat dan ampunan, maka para malaikat akan merahmati kalian. Dan malaikat yang mengasihinya adalah meliputi semua malaikat penghuni langit, yang mereka jumlahnya lebih banyak daripada penghuni bumi. Imam Ghazali pernah dilihat dalam mimpi seseorang, lalu ditanya kepada beliau, "Apa yang Allah lakukan kepadamu?" Lalu beliau menjawab, "Allah menghentikan aku di hadapannya, dan Allah berfirman kepadaku, dengan bekal apa engkau menghadap kepadaku? Lalu jadilah aku," Imam Al-Ghazali, "menyebutkan semua amalku. Lalu Allah berfirman, aku tidak menerima amal-amalmu. Sesungguhnya aku hanya menerima darimu amal yang pada satu hari seekor lalat hinggap di atas tinta penamu untuk meminum tinta itu. Sementara engkau sedang menulis, lalu engkau berhenti menulis hingga lalat itu menghisap tinta itu karena rasa sayangmu kepadanya." Kemudian Allah berfirman, "Bahwa pergilah terus, wahai malaikat hambaku, ke surga." Dan diantara sebab-sebab meraih husnul khotimah adalah meruntunkan doa berikut, yaitu Allahumma akrim hadhil ummata Muhammadi bijamili awaidika fit darraini ikramah liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, ya Allah, muliakanlah umat Nabi Muhammad ini dengan keindahan orang-orang yang kembali kepadamu di dua negeri dunia dan akhirat, berupa kemuliaan bagi orang yang telah engkau jadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diantaranya selain doa yang sebelumnya adalah menurunkan doa berikut ini di antara sholat sunnah subuh dan fardu subuh, yaitu Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma hfaz ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Dan selain itu ada pula membiasakan doa ini, yaitu ya rabb kulli syai'in biqudratika ala kulli syai'in ighfirli kulla syai'in wa la tas'alni an kulli syai'in wa la tuhasibni fi kulli syai'in wa a'tini kulla syai'. Dan tiga doa tersebut adalah di antara sebab memperoleh husnul khotimah. Dengan selesainya doa husnul khotimah tersebut, maka selesailah muqaddimah dari kitab Nashul Ibad karya Syekh Nawawi. Adapun yang telah dibacakan merupakan hasil terjemahan dari kitab Nashul Ibad. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, jika ada kesalahan dalam pengejaan, jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya sebagai pembaca yang membacakan
mohon maaf dan mohon diberikan lapangan dada untuk memaafkannya. Terima kasih. Selamat malam. Semoga dari apa yang telah saya bacakan dan dari apa yang telah kita dengar, semoga kita dapat mengambil ibrohnya. Terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.